Halo teman-teman semua. Perkenalkan, aku Radia Nasawa, mahasiswa PGSD Universitas Negeri Semarang. Di sini, aku akan membahas tentang dimensi, manfaat, dan masalah perspektif global dengan dosen pengampu, Bapak Galih Mahardika Christian Putra, SPD MPD. Selamat menyaksikan. Membahas mengenai perspektif global. Teman-teman tahu nggak sih apa itu perspektif global? Perspektif global terdiri dari dua kata, yaitu perspektif yang artinya cara pandang seseorang terhadap suatu objek permasalahan, dan global berarti menyeluruh atau secara luas. Jadi, perspektif global merupakan cara pandang atau cara berpikir seseorang terhadap suatu masalah, kejadian, atau kegiatan dari sudut pandang kepentingan global. Dengan kata lain, sikap dan perbuatan kita harus diarahkan untuk kepentingan global atau kepentingan bersama. Masuk kepada dimensi perspektif global. Dimensi perspektif global bertitik tolak dari masalah kehidupan sehari-hari. Misalnya, masalah kelaparan, pengangguran, pestisida, pengungsian, dan lain-lain. Semua ini memiliki dampak yang besar terhadap masalah global. Kita menyadari bahwa ilmu pengetahuan tidak dapat dibatasi pada masalah lokal atau nasional saja. Kita hidup dalam masyarakat informasi, di mana teknologi komunikasi dapat menjangkau dan mengakses secara global. Oleh karena itu, masalah tersebut akan dengan cepat memberikan dampak secara global. Dalam kaitannya dengan budaya, maka Giansar mengajukan 4 dimensi. Yang pertama yaitu afirmasi atau penegasan. Afirmasi atau penegasan dari dimensi budaya dalam proses pembangunan bangsa dan masyarakat. Pembangunan akan hampa jika tidak diilhami oleh kebudayaan bangsanya sendiri. Nilai budaya suatu bangsa menjadi landasan bagi pembangunan suatu negara itu, serta merupakan alat seleksi bagi pengaruh luar yang sudah tidak terkendali lagi. Yang kedua, yaitu mereafirmasi atau mengembangkan identitas. Mereafirmasi atau mengembangkan identitas budaya, dan setiap kelompok manusia berhak diakui identitas budayanya. Yang ketiga yaitu partisipasi. Partisipasi bahwa dalam pengembangan suatu bangsa dan negara, partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan. Partisipasi masyarakat ini bukan hanya dari kelompok atau beberapa kelompok masyarakat saja, akan tetapi dari seluruh masyarakat bangsa ini juga. Dan yang terakhir yaitu kerjasama antar budaya, di mana memajukan kerjasama budaya antar bangsa ini dimaksudkan agar adanya saling mengisi, saling mengilhami, sehingga adanya kemajuan dan peningkatan antar budaya bangsa. Pembahasan yang kedua yaitu manfaat mempelajari perspektif global. Terdapat 4 manfaat yang kita ketahui. Yang pertama yaitu meningkatkan wawasan dan kesadaran. Untuk meningkatkan wawasan dan kesadaran para pendidik dan peserta didik bahwa kita bukan hanya penghuni satu daerah, tetapi mempunyai ketergantungan dengan orang lain di belahan bumi yang lainnya. Oleh karena itu, sikap kita harus mencerminkan sikap ketergantungan tersebut. Yang kedua yaitu menambah dan memperluas pengetahuan, di mana kita harus menambah dan memperluas pengetahuan kita tentang dunia, sehingga dapat mengikuti perkembangan dunia dalam berbagai aspek, terutama aspek ilmu pengetahuan atau iptek. Yang ketiga yaitu mengkondisikan berpikir integral, di mana mengkondisikan para mahasiswa atau orang lain untuk berpikir integral bukan general, sehingga suatu gejala atau masalah dapat ditanggulangi dari berbagai aspek. Dan yang keempat yaitu melatih kepekaan dan kepedulian, di mana
mahasiswa diminta untuk peka dan peduli terhadap perkembangan dunia dengan segala aspeknya. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu pada masalah dalam perspektif global, di mana adanya penduduk dan keluarga berencana. Dalam hal ini, banyak sekali persoalan ketidakseimbangan antara pertumbuhan dan jumlah penduduk yang ada. Masalah selanjutnya yaitu pada pembangunan, di mana masih banyak sekali proses yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kondisi di masyarakat, baik dari segi material maupun kondisi lingkungannya. Selain itu juga masih banyak proses migrasi yang meningkat, seperti imigrasi, emigrasi, remigrasi, transmigrasi, dan lainnya di suatu daerah atau di suatu tempat tertentu saja. Dan yang terakhir yaitu adanya pelanggaran atau kurangnya penegakan HAM saat ini, seperti diskriminasi terhadap agama, budaya, ras, dan lainnya, bukan hanya masalah lokal dan regional saja, namun sekarang menjadi permasalahan internasional atau masalah global.